Ya, kalau memang belum ditemukan satu cantelan aturan yang jelas terkait dengan pemberian bantuan ini kepada masyarakat Badung. Yang saya lihat pada kampanye kemarin akan diberikan kepada setiap kakak yang bertempat tinggal di Kabupaten Badung. Selain tolak bantuan Hari Raya 2 juta rupiah, Gus Adi juga ingatkan ini ke Bupati Badung. Program bantuan Hari Raya 2 juta rupiah per kakak di Kabupaten Badung untuk memenuhi janji kampanye Bupati Badung, Wayan Adi Arnawo dan Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta sepertinya tidak bisa berjalan mulus dan cenderung memicu kekisruhan di masyarakat akibat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Padahal saat kampanye, persyaratan tersebut tidak disampaikan bahkan dijanjikan seluruh kakak di Badung. Terbaru tanggapan disampaikan salah seorang politisi senior Golkar sekaligus mantan anggota DPR RI Dapil Bali 2 periode, Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra yang ditemui di kediamannya di Jero Kawan Kerobokan Badung Kamis 13 Maret 2025. Bahkan tokoh masyarakat yang populer disapa Gus Adi ini secara tegas menolak bantuan tersebut dan mengembalikan formulir yang telah disodorkan kepadanya meski memenuhi semua kriteria sebagai penerima bantuan. Nah, saya pun kemarin sempat disodorkan oleh Blanko, diberikan oleh Blanko melalui Pak Kepala Lingkungan. Saya kembalikan lagi. Karena walaupun dari 4 kriteria yang ada di Blanko itu saya masuk kategori tersebut. Ya, yang pertama adalah tinggal sudah lama kurang lebih 5 tahun kalau nggak salah itu. Sebentar saya lihat dulu. Itu Blanko apa? Ini Blanko fakta integritas penerima bantuan uang Hari Raya Keagamaan tahun 2025. Syarat pertama adalah telah menetap secara terus-menerus minimal 5 tahun di wilayah Kabupaten Badung. Saya dari lahir di Kabupaten Badung. Memiliki pendapatan minimal 5 juta. Saya sekarang pensiunan DPR RI, dapat pensiunan 3.800.000. Sudah itu tidak sedang berstatus aktif ASN TNI Polri. Saya masuk saya itu. Yang keempat, memiliki tanggungan minimal 1 orang anggota keluarga yang dibuktikan dalam kartu keluarga. Saya juga masuk di situ. Ya, kecuali keluarga tunggal yang rentan miskin atau miskin. Nah, jadi itu fakta integritas ada 4. Jadi kalau kita melihat dari kepastian hukumnya, saya masuk di situ. Tapi ya saya melihat dari kepantasan dan kepatutan tidak masuk di situ. Nah, saya kembalikan Blanko ini kosong. Lebih lanjut, Gus Adi menyatakan masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan ini dibanding dirinya. Oleh karena itu, ia meminta prajuru adat setempat untuk mencarikan pengganti yang lebih berhak menerima atau menghibahkan bantuan ini kepada yang lebih membutuhkan. Kalau ini harus diambil, maka saya minta kepada prajuru untuk dicarikan pengganti siapa yang kita berikan atau ibahkan terhadap bantuan ini. Bukan saya menolak rezeki, namun ini saya melihat masih banyak pro dan kontra di masyarakat. Nah, itulah kalau kepada masyarakat, seluruh masyarakat ya lain lagi masalahnya. Tidak memandang itu kaya dan miskin, tidak tidak subjektif penilaiannya, ya itu bisa dilakukan asalkan ada cantolan hukumnya yang jelas. Selain mempertanyakan asas kepatutan, Gus Adi juga menyoroti landasan hukum program ini. Lantas, Gus Adi berharap agar Bupati Badung mempertimbangkan aspek hukum secara matang sebelum merealisasikan program ini. Ia berpesan bahwa meskipun program ini merupakan janji kampanye, bukan berarti harus dijalankan jika berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kepemimpinannya.
Ya mudah-mudahan dari sisi hukum dari Pak Bupati sudah melihat hal ini yang jelas. Nah, kalau menurut saya sih, walaupun itu sudah disampaikan di dalam kampanye pilkada kemarin, tidak mesti untuk dilakukan kalau itu akan berakibat tidak baik bagi kepemimpinan beliau. Saran saya hanya itu saja. Tapi kalau tidak cair kan masyarakat kecewa di mana-mana. Itu nak mikir kecewa, ada apa sih yang cair, apa kecewa, ada pertanyaan. Kabar Bali Hits mengabarkan.